صلى الله وسلم على الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه بنية القبول وتمام كل سلطان محمد الرسول صلى الله عليه وسلم وآله وزوجه وذريته والبيت وأصحابه الكرام وأتباعهم جميعا والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين سادة الصوفية المحققين ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخ الوالدين والإمامة وأموات وأخوات المسلمين والمسلمات والمؤمنين من خصوصا الطالبين والمشايخ رحمه والمغفرة وأن الله يعلي درجاته في الجنة ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعظيم فتوحاتهم وخصوصيات مكرماته في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم القيامة. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat umur, dan pula kita masih diizinkan di dalam melaksanakan daripada kewajiban kita sebagai hambanya, melaksanakan salat zuhur secara berjamaah dan pula melaksanakan salat sunnah ba'diyah serta dilanjutkan dengan mengkaji sedikit ilmu agama sambil kita niat i'tikaf di masjid. Maka mudah-mudahan semua kegiatan amal ibadah kita dan yang wajib maupun yang sunnah-sunnah diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita akan sedikit membahas perkara yang berkaitan dengan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Suatu hari baginda kita Rasulullah, beliau berbincang-bincang dengan para sahabat, ngobrol, kata-katakan begitu. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan kepada para sahabat akan satu amalan ibadah yang mana amal ibadah apabila dikerjakan di waktu itu akan mampu mengalahkan mereka-mereka yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka akhirnya para sahabat pun mereka bertanya, kapankah waktu itu amal ibadah yang kita kerjakan itu mampu mengalahkan mereka-mereka yang berperang di jalan Allah? Kita tahu bahwa berperang itu adalah satu ibadah yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena taruhannya bukan main-main. Taruhannya adalah nyawa. Berperang di jalan Allah adalah salah satu ibadah yang dimana disebutkan di dalam riwayat orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala
maka apabila mereka menang akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Tapi kalau seandainya mereka kalah, mati dalam peperangan, maka mereka akan langsung mendapatkan jaminan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada main-main. Berperang di jalan Allah tidak mudah. Hari ini kita saksikan bagaimana mereka yang sedang berjuang di mana tuh? Di Papua. Ya, luar biasa. Kalaupun seandainya ada peperangan, ya paling-paling mereka militer, lawan bagian mereka yang memang sudah ditugaskan daripada negara kita, ya kepolisian dan lain sebagainya, ya mereka itu yang berperang. Kalaupun seandainya perang seluruhnya umat Rasulullah SAW, kayaknya tidak ada lagi sudah perang. Tidak ada lagi sudah perang. Tapi ala kulli hal, baginda Rasul SAW beliau memberikan sesuatu ilustrasi yang sangat dalam. Amal ibadah yang dikerjakan di waktu itu, kata Rasulullah, mampu mengalahkan orang-orang yang berperang di jalan Allah. Nah, ini diriwayatkan hadis dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fiha ahabba ila Allah min hadhihi al-ayyam, ya'ni ayyamul 'ushr." Ya Rasulullah, tidaklah ada hari-hari di mana amal ibadah kebaikan yang dikerjakan di hari-hari tersebut yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada hari-hari yang disebutkan Rasulullah ini, yaitu hari ayyamul 'ushr. Al-awwal ayyamul 'ushr, yaitu 10 pertama daripada bulan Zulhijjah. Nah, ini bulan Zulhijjah tinggal beberapa hari lagi. Kalau tidak salah hari ini sudah masuk hari yang ke-27 Zulqa'dah. Berarti tinggal 3 hari atau 2 hari lagi. Ya kah? Zulqa'dah. Sudah akhir-akhir Zulqa'dah. Kalau tidak salah, kemungkinan besar awal Zulhijjah nanti jatuh hari Senin. Kalau kada hari Senin, hari Selasa, antara dua itu. Lihatlah nanti bagaimana pemerintah nanti menentukan awal Zulhijjah itu kapan. Nah, yang jadi kita perhatikan adalah di saat Nabi kita Muhammad SAW beliau sampaikan hari-hari 10 pertama Zulhijjah ini, apabila kita beribadah di sana, apapun kebaikan yang kita kerjakan, maka nilai kebaikan itu akan mengalahkan mereka-mereka yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini menunjukkan bahwa nilai pahala itu kada main-main, besar sekali. Sehingga para sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah." Jadi walaupun mereka yang berperang di jalan Allah mampu dikalahkan pahalanya dengan beramal ibadah di awal 10 Zulhijjah ini, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah, walaupun ya mereka-mereka yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, hanya saja illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika syai', terkecuali ujar Rasulullah adalah mereka-mereka yang keluar berperang di jalan Allah dengan dirinya dan hartanya. Dia berperang, jiwanya dia kerahkan berperang, hartanya seluruhnya dia kerahkan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang ini kata Rasulullah tidak balik-balik lagi. Nah, kalau kada balik-balik berarti mati syahid. Kecuali orang yang model semacam ini yang kada kawa dikalahkan. Ya. Nah, jadi hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di 10 awal Zulhijjah ini kita berharap mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keafiatan, sehingga ketika kita nanti dimasukkan ke 10 pertama Zulhijjah, ya kita bisa memaksimalkan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang yang kita kerjakan di luar 10 Zulhijjah itu sama sembahyangnya ya begitu juga, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, subuh 2 rakaat.
sembahyang-sembahyang yang lain sunnah segala macam, infak, sedekah, semua baik. Tapi memang ada waktu-waktu yang tertentu apabila kita kerjakan amal ibadah yang ini tadi, itu pahalanya kada sama. Salah satunya yaitu nanti 10 awal Dzulhijjah ini. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sekarang apa yang kira-kira kita bisa amalkan? Apa yang kira-kira kita harus perhatikan dalam amal ibadah kita nanti di waktu kita masuk di awal 10 Dzulhijjah? Di sini Nabi kita Muhammad SAW beliau mengajarkan, dan para ulama kita mereka mengajarkan bahwa dalam menghidupkan 10 pertama Dzulhijjah itu adalah salah satunya yaitu memperbanyak puasa. Karena puasa ini adalah amal ibadah yang ujar Rasulullah, diamnya saja orang yang berpuasa itu terbilang tasbih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ujar kita orang Banjar, ibaratnya biar mengut aja, berdiam aja bahagia. Kada apa-apa, baca Quran kada, baca apa kada, diam aja, tapi nya puasa. Maka diamnya orang yang berpuasa itu tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala tasbih. Apalagi orang itu baca tasbih. Nah, kita ini kan kebiasaan kita kalau setiap hari itu banyak berzikirnya, kan banyak lupanya enggak? Banyak lupanya bahagia. Jujur aja paling berzikir habis sembahyang subhanallah subhanallah itu aja. Baca tasbih nih. Baca istighfarnya Bang, sama aja juga. Paling di waktu sembahyang astagfirullahaladzim, astagfirullah 3 kali. Untung kena ada tambahan misalnya 11 kali astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat astagfirullah. Itu gin masjid-masjid, kada semua masjid juga pula. Masing-masing ini berat sudah kita amalkan, masing-masing itu berat. Nah, maka kita hitunglah waktu yang kita gunakan di dalam berzikir itu kira-kira berapa banyak. Ya kita katakan tadi paling banter kita habis sembahyang itu ya sudah waktunya. Sisanya habis mengarado banyak mana-mana, bepandir itu ini segala macam. Kadang menghayal ke situ kemari, nah mikirkan pada jua kah sugih. Nah, sandang sudah kita bagawi segala macam nang kayak orang juga. Kada sugih-sugih juga nah meranongai. Kan dapat pahala lah. Kada jadi bakalan dapat pahala amun sekadar diam aja. Nah, cara orang yang cerdas mensiasati diamnya aja, mengungutnya aja dicatat tasbih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu mereka yang berpuasa di siang hari. Nah, permasalahannya pulang puasa ini kan kita itu tadi menahan makan dan minum, menahan omongan-omongan yang kada baik. Berat lagi nih. Ini guru kalau ulun berpuasa, ulun ini termasuk orang-orang yang pekerja keras. Mengangkat barang, mengangkat itu, ini, wah, kada sanggup kita puasa. Belum cuaca nang panas terik nang kayak ini, kayaknya kada sanggup. Ya sudah. Amun kada sanggup berpuasa dari awal 10 Dzulhijjah, 1 Dzulhijjah sampai 9, maka nanti jangan kita tinggalkan puasa di hari ke-8 daripada bulan Dzulhijjah itu. Namanya disebut dengan hari Tarwiyah. Di hari ke-8 ini khusus ya kan, dengan hari ke-9-nya disebut dengan hari Arafah. Maka ini sajalah kalau seandainya kita kada kawat dari hari pertama puasa, maka sekurang-kurangnya 2 hari jangan tinggalkan berpuasa sunnah ini. Karena ngalih pian hendak memaksimalkan ibadah seharianan, siangnya puasa itu tuh siangnya itu memaksimalkan ibadah itu berat ya kah, kecuali dengan cara orang berpuasa tadi. Karena nilai diamnya saja itu dicatat tasbih. Wa naumuhu ibadah, dan orang-orang yang sedang berpuasa itu walaupun mereka tidur tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah. Tetap catat ibadah. Nah, inilah cara mensiasati di dalam memaksimalkan hari-hari 10 pertama untuk kita isi dengan yaitu berpuasa. Nah, kemudian khusus di hari ke-8 dan hari ke-9, di situ Nabi kita Muhammad SAW menyatakan dalam hadis sahih Imam Muslim yang datang dari sini Abi Qatadah radhiyallahu an, Rasul SAW katakan saumu yaumi arafata yukaffiru sanatain. Sekarang kita bicarakan khusus tentang puasa hari ke-9-nya. Ya. Seorang puasa, orang yang berpuasa di hari ke-9 Arafah, itu ujar Rasulullah akan menghapus 2 tahun. Madiyatan wa mustaqbalatan, yaitu 1 tahun dosa yang telah lalu dan 1 tahun dosa yang akan datang.
Nah ini, makanya kita katakan jangan ditinggalkan puasa hari ke-9 ini. Kenapa? Karena Nabi Muhammad langsung menyampaikan fadilah manfaat yang sangat besar, yaitu akan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala 1 tahun yang akan datang plus 1 tahun yang akan datang. Pian kapan-kapan bisa mendapatkan ampunan dari Allah, kita aja belum berbuat dosa, ternyata sudah ada jaminan diampunkan dosanya kita oleh Allah Subhanahu wa taala hanya gara-gara berpuasa di hari 9 Arafah itu. Hari 9 Zulhijjah itu. Ya, walaupun memang ujar para ulama yang dimaksud dengan ampunan dosa 1 tahun yang telah lalu dengan 1 tahun yang akan datang itu adalah dosa-dosa yang kecil. Ya, memang dosa-dosa kecil itu kada masalah. Masalah justru semakin banyak dosa kecil ini nanti semakin menumpuk maka akan jadi besar. Ya kah? Nah, jadi di sini kita berharap mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, kita bisa masuk ke 10 Dzulhijjah, kita maksimalkan ibadah. Yang pertama, maksimalkan kalau bisa puasa tadi. Oke? Kalau kawa di awal, kalau kada kawa 8 dengan 9. Oh, kada kawa juga 8, ya jangan tinggalkan yang 9-nya barang. 9 hari Arafah itu jangan alasan tuh ya sudah kan usaha puasaan tuh. Alasan itu terus banyak kayak alasan ya kan. Karena Pak gini, berpermasalahan yang selama ini kita hidupi di dunia ya, itu kada sebanding dengan permasalahan yang nanti kita akan hadapi di alam akhirat. Sedangkan alam akhirat Al-Quran sudah nyatakan, Al-Quran ini bukan omongan orang-orang soleh, bukan omongan Nabi, tidak, ini langsung Al-Quran, dan itu pasti terjadi. Fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Pian harus pikirkan ini baik-baik. Pian bermasalah di dunia aja kada nyaman hidup. Kada nyaman. Bermasalah di dunia apalagi sampai berurusan kepolisian pian ngalih pokoknya. Hendak tapal itu ngalih, mau urusin apa-apa, sengketa tanah ngalih. Kada nyaman, surat menyurat tok mantok ngapa-ngapa kada diurusi ngalih. Sidang sekali kada lulus, 2 kali kada tampus, 3 kali ujung-ujungnya main yang itu juga ngalih. Kalau ngalih permasalahan di dunia aja kita ngalih menghadapi masalah ini, kadang-kadang pusing gitu semacam kada sanggup lagi sudah. Itu baru satu masalah, dengan masalah yang lain belum lagi. Maka semua permasalahan di dunia, ingat, itu paling banter pian menghadapinya dari umur 15 tahun sampai umur pian, ya kah Rasulullah katakan ma baina 60 wa 70. Umur kita di antara 60 sampai 70 tahun jabah aja pian bermasalah kayak apakah hidup pian di dunia, berakhir juga masalahnya, habis juga masalahnya, kayak apakah sulitnya masalah. Tapi harus pian ketahui, kalau sudah kita masuk ke alam kubur, maka dimensi alam kubur sudah berubah. 1 hari di alam kubur nilainya kata Allah alfasanatin mimma ta'udun, sama seperti kita hidup di dunia ini 1000 tahun. Ada main-main 1000 tahun. Apa kita menghadapi masalah hidup di dunia 70 tahun aja ya kah habis rambut guguran sudah rontok. Ayo, apalagi sampai 1000 tahun. Mana ada orang 1000 tahun, 100 tahun ngalih kita mencari wah ini di masjid nih, cari aja umur 80 tahun ngalih benar. Apalagi wah ini pian akhir-akhir zaman banyak mati mendadak. Umur berapa aja 40 aja kan mati mendadak. Jadi permasalahan pian, permasalahan kita pasti ada. Tapi yang jadi permasalahan yang terbesar nanti akan kita hadapi adalah sewaktu kita berada di alam. Seharinya itu seperti kita hidup 1000 tahun. Maka banyak masalah. Semakin banyak dosa yang kita gawi di dunia, itulah yang akan menjadi permasalahan nanti di dalam negeri akhirat. Kayak apa cara menghilangkan masalahnya? Kada kau lagi sudah menapal itu ini segala macam. Tanah kada berlaku lagi, sertifikat itu ini kada berlaku lagi. Nah, pangkat jabatan pian kada berlaku lagi. Malaikat Israel, malaikat mungkar dan nakir kada ada urusan dengan itu semua. Nang kawa menapal itu semua adalah ampunan dosa dari Allah Subhanahu. Amun sudah pian dapat ampunan dari Allah sebelum meninggal, maka permasalahan sebanyak apapun tadi itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu. Nang maulah orang bermasalah di akhirat itu adalah dosa. Sekecil apapun dosa yang kita lakukan di dunia, kalau itu belum diampunkan oleh Allah, maka besar nanti permasalahan itu di alam akhirat.
Jangan anggap remeh. Jangan anggap remeh dosa kecil. Makanya ujar para ulama, ujar para ulama, dikala orang hidup di dunia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka itulah nanti perkara yang paling membahagiakan seseorang setelah dia meninggal di dunia. Setelah masuk ke alam kubur, perkara ampunan itu tadi yang dicari oleh Allah, oleh orang-orang yang sudah masuk ke alam kubur. Nah ini nih, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini insyaallah kada berdosa, berataan berdosa, dosa mata, dosa telinga, dosa muntung, dosa tangan, dosa mata aja kita berdosa banyak benar. Nah, apalagi nampian-pian begawi di pasar nih, banyak benar nambah hino segala macam. Kada kau didustai Pak Haji. Biar pian nang kisah-kisah pura-pura nang kada tahu tatapai nang di bawah tu bangun jua. Awa didustai. Nah, pulang mata kita ini mau melihat nangka itu tuh segar. Nah, kayak apa? Memang sudah fitrahnya. Amun sekali kada apa Pak Haji, tapi amun sudah membuliki kena pian. Anak kemana pian bawa, pasti itu kita jadi masalah. Apalagi begini mahinipina mahanapi. Mana hapi. Main. Nah, dia siapa kada berdosa? Berdosa. Talinya nih mendengarkan gibah, apa hukumnya? Sama seperti orang yang menggibah, ujar Rasulullah SAW. Wah, ulun guru aja kadang hendak menggibah, tapi kawan itu aja. Makanya jangan berkawan lawan-lawan nak katuju menggibah. Jaka kada dadapian orang yang menggibah ini kada menggibahnya, mungkin lainnya menggibah sorangan. Oh, kada mungkin. Gara-gara pian bakawan, bapak pandiran, tak keluar ucapan-ucapan nang menyambat orang lain, aib orang lain. Pian mendengarkan, walaupun hanya sempat mendengarkan, sama aja Nabi kita Muhammad syarikan. Orang yang menggibah dosanya, orang yang mendengarkan orang yang menggibah dosanya sama seperti orang yang menggibah. Ruginya kita, ini telinga kita nih rugi banget. Padahal kita kadang ada menggibah. Makanya jangan terlalu banyak berkawan nang katuju menggibah orang. Bukan lagi ember, keran. Amun ember kan masih ada batasannya. Amun muntung sudah keran, oh habis pasaran bisa batinya. Jangan berkawan lawan orang itu. Kadang hendak kita telinga kita nanti di masalah dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kah? Muntung pulang, belum lagi hati. Nang sangka jahat lawan orang. Banyak benar masalah hati, bolongnya sombongnya, bolong masalah sum'ahnya, belum karena iri hasud dengkinya, banyak benar masalahnya kita nih. Kayak apa kita anak selamat? Amun kada mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebelum kita meninggal dunia, jangan pian ya kah berani-berani masuk ke alam kuburan. Maka cara kita meraih ampunan Allah salah satunya nih memanfaatkan, maksimalkan 10 awal Dzulhijjah dengan berbanyak puasa. Kalau kada kawat tadi terakhir itu hari yang ke-9 itu cara Allah menghapus dosa kita bertanda. Dan salah satu cara Allah menghapus dosa kita yaitu diberikannya masalah penyakit. Nah, ini orang-orang nih kalau sebelum meninggal dapat penyakit pian bangga. Jangan sedih. Bersyukur lawan Allah, tetap obat. Bersyukur dalam artian menyangka baik lawan Allah. Penyakit yang Allah titipkan ini mudah-mudahan dengan adanya penyakit ini habis dosa-dosaku. Karena ada dosa yang memang kada khawatir ampunkan kecuali adanya penyakit yang Allah titipkan sementara itu. Kalau kada kayak itu maka dosa kita masih banyak. Kada kau bapak kita sudah. Nanti di alam kuburan ini yang akan jadi masalah besar. Maka kalau pian diberikan satu masalah penyakit apa saja, tetap pian berobat, tapi itu pian syukuri, karena seperti itulah Allah ingin membersihkan kita semua sebagai pendosa ini. Nah kayak stroke, nah kadang kalau bapak-bapak lagi itu bagus. Sebelum meninggal sakit banyak penyakit bagus, karena itulah cara Allah menghapus dosa-dosa kita. Kalau nang timbul meninggal mendadak itu bahaya. Maka kita janganlah sampai, mudah-mudahan ya kah kalau kita meninggal kayak pun keadaannya, intinya dosa kita ampunkan dulu, minta ampunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah itu maksimalkan, yaitu dengan cara berpuasa. Nang kedua,
cara memaksimalkan ibadah kita nanti di 10 terakhir, 10 awal Zulhijjah itu, yaitu perhatikan sembahyang. Nang biasanya sembahyang di kita kada tepat waktu, maka untuk 10 Zulhijjah aja jangan di kita kada sembahyang di awal waktu, karena kada bakalan pernah sama orang yang sembahyang di awal waktu dengan orang yang sembahyang di akhir waktu, itu kada sama. Makanya ada Al-Qur'an mengatakan wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Al-Quran sudah menyatakan celaka mereka-mereka yang salat. Loh, orang salat bisa celaka? Gimana ceritanya? Orang salat bisa celaka? Ya, Al-Quran sudah tegaskan wailun lil musallin, celaka mereka-mereka yang sembahyang, alladzina hum, mereka-mereka an salatihim sahun, nang sembahyangnya sahun. Sahun itu artinya tafsirnya ujar para ulama, yaitu mereka sembahyangnya yang lalai dalam artian sembahyangnya terlambat terus, memantingkan jualan aja terus. Jualan tuh kan ada habisnya, amun pian ya dibuka aja kayak itu juga keberkahannya nah hilang, ya kah? Maka tutup dulu setemat. Amun ada yang jagain kayak siapa anak-anak, wakilakan dulu sembahyang dulu awal waktu, khusus nih untuk 10 Zulhijjah nih. Amun sudah kalau 10 Zulhijjah terserah pian aja lagi sudah. Bukankah berarti kita kada ada menyuruh sembahyang awal? Ada, artinya nih maksimalkan. Ini pahalanya sangat besar di situ kita. Ya kah? Kemudian tingkatkan sunnah-sunnah yang ada, sunnah qabliyah, sunnah ba'diyah. Itu barang jangan tinggalkan. Amun kawat tambah witir tengah malam, ya kan, habis isya witir. Kemudian terjemahan 2 rakaat tahajudnya kalau bisa jangan tinggalkan, dan qabliyah subuhnya jangan tinggalkan. Ba'diyah, qabliyah itu rawatib diperhatikan, khusus 10 Zulhijjah. Yang ketiga, maksimalkan 10 Zulhijjah jangan apa? Dengan berbanyak infak sedekah. Infak sedekah itu sebenarnya bukan banyak ya. Sebenarnya kadang mesti harus banyak, tapi yang penting rajin, sering bersedekah, karena nanti pada akhirnya infak sedekah itu akan dinilai daripada kadar ukuran harta yang dimiliki seseorang. Amun orangnya sehari berinfak sedekah 100.000, tapi tabungannya 1 M, biasa aja. 1 M tabungannya, tapi berinfak 100.000 itu biasa aja. Dengan orang yang berinfak 10.000 tapi duitnya hanya 100.000 aja, berarti 10%-nya yang dia keluarkan tidak akan mampu mengalahkan mereka yang 100.000 tadi, karena tabungannya masih banyak. Jadi masalah infak ini pian jangan hitung-hitungan. Jangan hitungan dalam artian apa? Aku sempat berinfak 1.000 2.000, ya kah? Kalau fakir miskin, kenapa Pak? Bari aja apa yang kau kita bari, ya kan, sesuai kemampuan kita masing-masing. Toh ternyata Allah tidak menilai banyaknya, Allah menilai persenan dari apa yang kita keluarkan dari infak sedekah. Karena dalam Al-Quran, seluruh hamba Allah di saat nanti datang ajalnya, mereka nanti minta kembalikan ke dalam dunia. Bapak, mereka minta kembalikan ke alam dunia kada lain, satu, yang pertama mereka ingin bersedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah tolong tunda dulu waktu ulun, jangan engkau ambil saat ini, ulun kembalikan ulun ke dunia. Apa ujar Allah? Ulun fa'as-saddaqa, hendak bersedekah. Ini kita semua nanti akan mengatakan hal yang demikian sama, ya kah? Ya Allah, kembalikan dulu ulun ke dunia. Bapak ba'as-saddaqa, hendak bersedekah. Wa aku minas soleh, menjadi orang yang soleh. Nah, jadi ini sedekah di 10 awal Zulhijjah, walaupun kada banyak, yang penting sehari ada. Itu. Nang pertama tadi apa? Puasa. Nang kedua, sholat di awal waktu. Kemudian nang ketiga, sunnah-sunnahnya. Nang keempat tadi sedekah. Nang kelima terakhir, yakah silaturahmi. Hubungan pian masih ada bermasalah lawan si acil anu ibu-ibu nih, masih ada masalah pian lawan si Pak Haji anu, namun pian masih dia anu bermasalah masuk Zulhijjah, hilangkan itu semua, karena bakalan sia-sia nilai kita ibadah apabila kita masih menyimpan dendam terhadap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Nabi SAW sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa maksimalkan, ya kah, kita manfaatkan peluang yang sangat besar. Ya kan, kalau kita dipanjangkan umur, kita manfaatkan sebaik-baiknya, karena kita banyak
permasalahan-permasalahan yang nanti kita akan hadapi, yaitu dosa-dosa yang kita harapkan mudah-mudahan dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan senantiasa oleh Allah dalam mengerjakan kebaikan dan menjauhi segala kekurangan dosa, menjauhi segala maksiat, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sampai kita semuanya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa wafa'na ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fi din. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه والسلامه. اللهم تب علينا توبة نصوحا واجعلنا من التائبين المهديين الراشدين المفلحين المطمئنين الذين لا خوف عليهم اللهم يحزنون برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. رضي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf kalau ada salah khilaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل. Alhamdulillah Haji. Insyaallah. Hujan nggak masih? Hujan lah. Ya ya.